menjumpai Musa di semak yang menyala-nyala itu siapa? Ayam dan ayam, saya jelaskan minggu kemarin. Itu adalah logos asartos, pribadi kedua dari Trinitas. Ketika Yahweh berkata ayam dan ayam, di dalam Yohanes Yesus berkata I am the way, aku adalah, sama dalam bentuk present. Lalu dia berkata I am the way, I am the good shepherd. Lalu bagaimana bisa Erastus Sabdono mengatakan Yesus bukan gembala yang baik, sementara Yesus sendiri mengatakan I am the good shepherd, aku adalah gembala yang baik. Dan ketika dia mengatakan I am that sebanyak 7 kali, dia mengidentifikasi dirinya dengan Yahweh yang menyatakan dirinya kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Jadi jelas ada yang salah di dalam pembacaan pendeta Erastus Sabdono ketika dia mengatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan terang. Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Yahweh yang sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Dan kalau dia adalah Yahweh itu sendiri, maka dia adalah gembala yang baik dalam perjanjian lama. Dan gembala yang baik ini mengidentifikasikan dirinya ketika dia inkarnasi, I am the good shepherd, aku adalah gembala yang baik. Dan suatu saat dia juga mengatakan I am the light, aku adalah terang. Bagaimana bisa Erastus Sabdono mengatakan Yesus bukan terang, hanya Yahweh? Berarti dia menolak Yesus adalah inkarnasi dari Logos Asal yang adalah Yahweh itu sendiri. Menurut Erastus Sabdono, Yesus adalah manusia sempurna yang dipakai oleh Yahweh sebagai sarana penyelamatan. Itu salah, karena itu adalah pandangan Unitarian. Alkitab memberitahu kita Logos berinkarnasi, mengambil natur manusia, ditambahkan kepada dirinya. Sebagai Logos dia tetap maha tahu, sebagai Logos dia tetap maha ada, sebagai Logos dia tetap maha hadir, sebagai Logos dia tetap kekal, sebagai Logos dia tetap gembala yang baik, sebagai Logos dia tetap terang. Tapi karena dia mengambil natur manusia dengan segala keterbatasan itu, dia menyatakan Allah supaya manusia dapat mengenal Allah. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, kata Yesus. Jadi saya melihat pendeta Erastus Sabdono dari seorang Trinitarian waktu dia masih di GBI beralih ke Binitarian atau Arianisme, tidak. Dan terakhir sekarang dia menjauh ke Unitarian. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Logos itu sendiri, tapi Yesus adalah manusia sempurna yang dimasuki, yang dipakai oleh Logos. Itu bukan ajaran Alkitab. Yesus jelas adalah gembala yang baik, Yesus jelas juru selamat karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah terang itu sendiri karena dia Yahweh. Jadi dengan tegas dari mimbar ini saya beritukan, kita menolak ajaran Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, hanya Yahweh juru selamat, dan Yesus hanya sarana yang olehnya Allah memakai dia. Itu beda pengertiannya. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dia mengambil rupa manusia, pribadi kedua Trinitas, inkarnasi. Dan karena dia Yahweh, sekalipun dia mengambil natur manusia, pasti dia juru selamat itu sendiri, dan pasti dia terang itu sendiri, dan pasti dia gembala itu sendiri, gembala yang baik. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama Yesus hadir di dalam sejarah manusia. Tapi kemudian Malak Yahweh ini tidak pernah muncul lagi ketika Yesus inkarnasi. Kenapa? Nah, karena Malak Yahweh itulah Kristus sendiri. Maka di dalam perjanjian baru tidak pernah muncul lagi Malak Yahweh. Karena sekarang Malak Yahweh itu sudah berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Malak Yahweh hanya adalah perjanjian lama, karena di dalam perjanjian baru dia tidak lagi menyatakan diri sebagai Malak Yahweh, tapi sebagai Yesus Kristus, Logos Asarkos yang berinkarnasi. Di dalam perjanjian lama, Logos Asarkos yang teomanik. Di dalam perjanjian baru, Logos Asarkos yang inkarnasi. Oke, saya ulangi lagi. Logos yang kekal,
Di dalam perjanjian lama itu disebut teofani, kristofani. Di dalam perjanjian baru disebut inkarnasi. Di dalam perjanjian lama logos menyatakan dirinya dan disebut teofani, dan di dalam perjanjian baru logos asarkos menyatakan dirinya dan disebut dengan peristiwa inkarnasi. Maka Malak Yahweh tidak kita temukan lagi di dalam perjanjian baru, karena telah menyatakan dirinya dalam inkarnasi Yesus Kristus. Dan tepat kata Rasul Paulus, batu karang yang mengikuti perjalanan orang Israel itu adalah Yesus sendiri. Batu karang itu adalah Kristus. Berarti di perjanjian lama Kristus ada. Dialah yang mengikuti perjalanan orang Israel, yang melindungi dengan tiang awan dan tiang api, melindungi mereka dari panas dengan tiang awan, dan menerangi jalan mereka sehingga mereka tidak berjalan di dalam kegelapan di malam hari. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Siapa? Kristus, batu karang. Maka kalau orang tidak memahami ini, maka muncul yaitu pernyataan yang sesat seperti pernyataan itu, pernyataan sesat, benar-benar sesat. Ya. Ketika mengatakan Yesus bukan juru, klarifikasi apa pun tidak bisa. Karena yang Rasul bergeser. Tadi dia Trinitarian, sekarang Unitarian, lalu paling akhir sekarang Unitarian, yang menganggap Yesus hanya manusia sempurna. Bukan. Karena pemahaman tentang logos dia tidak mengerti. Ya. Jelas di ayat 4, batu karang yang mengikuti bangsa Israel di padang gurun adalah Kristus. Artinya Kristus yang memberi minum kepada mereka dari batu karang, dan Kristus juga yang tetap memelihara mereka di perjalanan. Jelas. Karena Paulus sendiri menjelaskan tafsir ayat, menafsirkan ayat. Karena itu dikatakan batu karang yang mengikuti, bahwa kepada mereka diberikan makanan dan minuman rohani. Sekarang kita akan melihat ya, penjelasannya itu ya. Mereka dipelihara oleh logos, logos Arsarkos, yang kemudian menyatakan dirinya dalam inkarnasi logos Ensarkos dalam perjanjian lama. Sekali lagi, logos Asarkos memelihara bangsa Israel, disebut logos Ensarkos atau Teofani Kristus tadi. Sebelum dia berinkarnasi, Kristus sendiri sebagai logos Asarkos mempersiapkan kedatangannya melalui inkarnasi. Jadi inkarnasi terjadi ketika pribadi kedua Trinitas prakeksis. Dia anak-anak Allah kekal, mengambil natur manusia, mengambil darah dan daging. Maka tadi firman itu telah menjadi daging. Ya, dalam terjemahan Indonesia telah menjadi manusia bagi dirinya sendiri. Kristus tidak berhenti menjadi Allah. Ketika dia inkarnasi, dia tetap Allah. Itu harus dipahami. Ketika dia inkarnasi, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia tetap Allah. Nah, coba lihat saya. Erasmus mengatakan logos itu, Kristus itu manusia sempurna yang disempurnakan oleh kekuatan dan kuasa Allah. Berarti dia tidak mengaku bahwa Kristus adalah logos yang berinkarnasi. Tidak. Pemahamannya itu yang keliru, yang memahami Alkitab. Yuk kita lihat lagi. Ada banyak pernyataan lagi. Dalam Kejadian 18 saudara, pribadi yang menampakkan diri berbicara kepada Abraham ditunjukkan sebagai Yahweh dan manusia. Ya kan? Bahkan disamakan itu. Di Kejadian 18 itu ada 3 orang kan? Bahkan dijamu makan, tapi ternyata yang satu siapa? Yahweh. Itu namanya apa? Kristofani. Kristus yang berteofani. Logos yang berteofani maksudnya. Ya. Yang bergumul dengan Yakub itu siapa? Logos. Logos itu. Karena Bapa di dalam kekekalan tidak menyatakan dirinya. Yang menyatakan dirinya siapa? Pribadi kedua Trinitas. Maka tepat kata Alkitab, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Yang dilihat siapa? Pribadi kedua
Trinitas. Tapi dia adalah Yahweh atau Allah itu sendiri. Pembacaan terhadap perjanjian lama yang salah akhirnya membawa pada pemahaman yang keliru tentang inkarnasi Kristus. Maka memahami perjanjian lama itu harus berdasarkan perjanjian baru. Ya. Memahami perjanjian lama harus berdasarkan perjanjian baru. Dan perjanjian lama itu dikonfirmasikan di dalam. Ya. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa Kristus, Logos yang kekal itu ada di dalam perjanjian lama sebelum dia berinkarnasi. Baru minggu depan kita bicara tentang inkarnasinya. Ya, jadi kita lihat Logos sudah dalam kekekalan, Logos juga ada di dalam sejarah perjanjian lama. Minggu depan kita akan melihat inkarnasi Logos, Logos di dalam perjanjian baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita masih berdiri.